Di balik setiap lelaki agung, selalu ada perempuan yang mulia. Di balik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada putri yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk mencintainya. Dalam diam, dalam tangis, dan dalam sujud. Fatimah Az-Zahra. Beliau lahir dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup sebagai seorang pedagang sebelum kenabian. Beberapa riwayat mengatakan ia lahir 5 tahun sebelum kenabian. Sebagian lagi menyebutkan pada awal kenabian. Namanya diambil dari kata Fatomah yang artinya memisahkan. Konon, ia dinamai demikian karena Allah memisahkannya dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan memisahkan keturunan Fatimah dan orang-orang yang mencintainya dari api neraka. Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan Albani. Ia tumbuh di rumah kenabian, di bawah bimbingan seorang ibu yang mulia dan ayah yang penuh cinta. Ketika ibunya radhiyallahu anha wafat, Fatimah masih sangat belia. Sejak saat itu, dia menjadi pendamping setia ayahnya dalam suka maupun duka. Di saat orang-orang Quraisy menyakiti Nabi, Fatimahlah yang menghapus darah dan debu dari wajah beliau. Dalam sebuah riwayat dari Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwa suatu hari Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah. Lalu Uqbah bin Abi Mu'aid melemparkan kotoran unta ke punggung beliau. Fatimah pun datang, membersihkan kotoran itu dari punggung ayahnya sambil menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 240. Sejak kecil Fatimah tumbuh dalam kesabaran dan ujian. Ia menyaksikan perjuangan ayahnya menyebarkan Islam, menghadapi intimidasi, boikot, dan kematian orang-orang tercinta. Setelah hijrah ke Madinah, Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Awalnya, banyak sahabat lain yang ingin meminangnya, termasuk Abu Bakar dan Umar. Namun Nabi menolaknya dengan halus. Kepada Ali datang melamar, dalam keadaan miskin, Rasulullah menerimanya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, "Aku telah menikahkanmu dengan wanita penghulu surga, Fatimah." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim, disahihkan Albani. Mahar pernikahan mereka adalah baju besi milik Ali. Mereka hidup dalam kesederhanaan luar biasa. Rumah mereka kecil. Alas tidur mereka hanyalah kulit kambing. Fatimah menggiling gandum dengan tangannya hingga tangannya kapalan. Ketika ia meminta pembantu kepada ayahnya, Nabi SAW justru mengajarinya tasbih, tahmid, dan takbir sebelum tidur. Zikir yang kini dikenal sebagai zikir Fatimah. Fatimah melahirkan Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhsin yang wafat ketika kecil, serta 2 putri, Zainab dan Ummu Kulthum. Hanya dari Fatimahlah garis keturunan Rasulullah SAW diteruskan. Sebab semua anak lelaki Nabi telah wafat lebih dahulu. Nabi bersabda, "Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, sungguh telah membuatku marah." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3767. Saat Nabi SAW sakit keras, Fatimah menangis melihat kondisi ayahnya. Namun Rasulullah SAW membisikkan sesuatu yang membuatnya tersenyum. Saat Aisyah bertanya, Fatimah menjawab, "Pertama beliau berkata bahwa beliau akan segera wafat, maka aku menangis. Lalu beliau berkata, engkau akan menjadi orang pertama dari keluargaku yang menyusulku, maka aku tersenyum." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tepat 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat, Siti Fatimah pun wafat.
Ia dimakamkan di malam hari secara diam-diam sesuai wasiatnya. Beliau wafat dalam usia sekitar 28 atau 29 tahun, sebagaimana disebut dalam Tarikh At-Tabari. Sengketa Fadak dan sakit hati Fatimah. Setelah Nabi wafat, Fatimah datang kepada Abu Bakar untuk meminta warisan berupa tanah Fadak. Namun Abu Bakar menolak dengan hadis, "Kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3092. Fatimah pun marah dan tidak berbicara lagi kepada Abu Bakar hingga wafat 6 bulan kemudian. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan, Fatimah marah kepada Abu Bakar dan tidak berbicara padanya hingga wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4240. Namun, dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa Abu Bakar kemudian mendatangi rumah Fatimah, memintanya ridho, dan akhirnya ia pun memaafkannya. Wallahu a'lam. Kemuliaan Fatimah dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita terbaik di dunia adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun." Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan Albani. Ia juga berkata, "Fatimah adalah penghulu wanita surga." Hadis riwayat Al-Hakim dan An-Nasai. Sanad sahih. Fatimah Az-Zahra adalah lambang kesalihan, ketabahan, dan kesederhanaan. Ia hidup mulia, wafat dalam sunyi, namun harum di langit dan dibanggakan Rasulullah SAW. Ia pergi tak lama setelah ayahnya meninggalkan dunia yang menyakitinya, namun surga telah merindukannya. Dalam sejarah Islam, Fatimah adalah cermin cinta seorang anak kepada orang tuanya, istri yang sabar, dan ibu dari 2 cucu kesayangan Nabi, Al-Hasan dan Al-Husain. Maka tak heran bila Nabi bersabda, "Cukuplah Fatimah sebagai pelajaran bagi wanita-wanita umatku." Selanjutnya kita akan membahas bagian yang lebih mendalam dan jarang dibahas tentang Fatimah binti Muhammad SAW. 1. Fatimah dan fitnah politik pasca wafatnya Nabi. Dalam pusaran politik sepeninggal Rasulullah, nama Fatimah nyaris tak terdengar. Ia tidak tampil di Thaqifah, tidak pula mengomentari terbentuknya kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi diamnya bukan tanpa makna. Menurut riwayat dalam Al-Bukhari dan Musnad Ahmad, Fatimah lebih memilih berdiam dalam rumahnya, menjaga Al-Hasan dan Al-Husain, serta merawat luka batinnya. Tapi bagi sebagian ulama, diamnya Fatimah adalah bentuk penolakan yang halus tetapi tegas. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak langsung membaiat Abu Bakar hingga 6 bulan kemudian ketika Fatimah telah resmi wafat. Ini mencerminkan bahwa rumah Ali dan Fatimah adalah titik sunyi dari gejolak umat yang belum selesai. 2. Wasiat-wasiat misterius Fatimah. Beberapa riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan kitab Al-Maghazi menyebutkan bahwa Fatimah sempat menyampaikan wasiat rahasia kepada Ali menjelang wafatnya. Wasiat itu termasuk, "Jangan biarkan jenazahku dilihat oleh orang yang bukan mahram. Kuburkan aku di malam hari, dan jangan beritahu orang-orang tertentu tentang kematianku." Ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa Fatimah memiliki alasan spiritual dan sosial, bahwa ia ingin menutup akhir hidupnya dengan kesucian penuh, jauh dari dunia yang ia anggap mulai ternoda oleh perselisihan. Selanjutnya pertemuan terakhir dengan Ali bin Abi Thalib. Riwayat Al-Balazuri dalam Ansabul Ashraf mengisahkan detik-detik terakhir Fatimah. Suatu malam Fatimah berkata kepada Ali dengan suara tenang, "Ya Abul Hasan, malam ini aku akan bertemu ayahku." Ali pun menangis, tapi Fatimah tersenyum. Beliau mandi, memakai pakaian terbaik, lalu tidur menghadap kiblat. Tak lama kemudian, ruhnya pun dijemput tanpa suara, tanpa ratapan.
kematian yang tenang, seperti orang yang hendak berpindah kamar sahaja. Fatimah dan pengaruh spiritual di generasi berikutnya. Fatimah tidak mewariskan kekuasaan, tapi mewariskan keberanian yang tenang. Dari garis keturunannya lahirlah para imam, yakni Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, hingga para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri yang mengutip ketegasan Ahlul Bait dalam prinsip-prinsip zuhud. 3 nama pertama disebutkan dalam imam-imam Syiah. Bagi kaum Sunni, mereka adalah keturunan Nabi yang mulia yang patut untuk dihormati dan dijunjung. Ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Asy-Syafi'i pun berkata, jika mencintai Ahlul Bait adalah dosa, maka saksikanlah bahwa aku termasuk orang yang berdosa. Fatimah adalah akar spiritual dari keadilan yang sunyi. Ia tidak menyeru di jalan, tapi ia membentuk kesadaran dari dalam rumah. Fatimah yang dihilangkan sejarah politik. Banyak buku sejarah mencatat para khalifah, para jenderal, para pemberontak, bahkan para penakluk. Tapi Fatimah tidak mendapatkan banyak ruang karena ia tidak berdarah, tidak mengangkat senjata, tidak pula berorasi. Tapi justru karena itulah ia lebih abadi namanya. Fatimah adalah lambang protes paling suci, tidak berteriak, hanya menangis, tidak membuat fatwa, hanya menjaga kesetiaan, dan pada akhirnya tidak dibicarakan karena sejarah hanya menulis yang gaduh. Tapi bagi mereka yang mencari makna, Fatimah adalah pesan sunyi dari rumah kenabian. Apakah kita masih mewarisi zikirnya atau diamnya? Fatimah telah wafat, tapi kita yang hidup harus memilih. Apakah ingin mewarisi zikirnya atau justru kemarahannya yang terpendam? Apakah kita siap meneladani kesabarannya atau hanya menjadikannya nama untuk anak-anak kita tanpa pernah benar-benar mengenalnya?